Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Umi Indasya Zahro. Ya, di video kali ini aku mau sharing lagi sama kalian pengalaman kehamilan aku di trimester yang ketiga. Nah, sebelumnya kan aku udah pernah sharing nih sama kalian trimester pertama, trimester kedua. Dan untuk sekarang mau sharing, mau cerita trimester yang ketiga. Ya, FYI di sini maaf banget aku baru upload lagi video ya, karena alhamdulillah pada tanggal 26 September 2020 aku sudah melahirkan. Nah, karena memang jadi ibu-ibu muda ya, jadi bunda-bunda baru gitu, jadinya ya masih aktivitasnya masih sibuk banget sama dede bayi ya, gitulah pokoknya. Kalian pasti yang udah punya anak ngerasain sendiri gimana jadi bunda baru gitu kan. Ya, kembali lagi di trimester ketiga itu adalah trimester yang paling mendebarkan, paling ditunggu-tunggu banget, karena kita itu udah lama banget menantikan kelahiran si jabang bayi, si dedek bayinya gitu. Dan di trimester ini juga yang menentuin banget nanti kita lahirannya mau normal ataupun mau sesar. Nah, perlu kalian tahu nih teman-teman, alhamdulillah sih aku lahirannya normal, walaupun ya diinduksi dan banyak drama juga ya. Nanti insya Allah aku akan upload video pengalaman melahirkan aku ya di video yang lain. Secara umum di trimester ketiga nafsu makan aku itu masih sama ya, masih bagus kayak gitu. Kayak di trimester kedua kan udah mulai banyak tuh makannya, udah wah pokoknya. Di trimester ketiga pun seperti itu. Jadi aku juga mengalami kenaikan berat badan sekitar kalau kurang lebihnya itu 6-7 kilo. Jadi aku tuh sampai di akhir kehamilan aku berat badanku 58, kadang 57 atau 58 lebih sampai 59 kayak gitu. Jadi memang total keseluruhan kenaikan berat badan aku tuh sekitar ya berapa ya, 13 kiloan lah dari berat badan aku yang sebelum hamil gitu. Ya, untuk konsumsi vitamin, buah-buahan, oke pastilah gitu kan. Dan yang yang aneh banget, nggak aneh juga sih. Jadi kalau di trimester kedua kan aku kayak pikirannya tuh minum kacang hijau gitu, terus air kelapa muda gitu. Nah, terus kalau di trimester yang ketiga aku tuh nggak tahu kenapa suka banget sama yang namanya biskuitan gitu ya. Jadi sebelumnya kan, apalagi sebelum aku hamil, aku bukan tipe orang yang suka nyemil gitu. Tapi di trimester yang ketiga ini aku tuh suka banget nyemil biskuit. Nah, di sini aku mau nyebut merek, namanya biskuit Roma yang kelapa itu yang warnanya merah, terus sama sari gandum. Terus kalau buah sih biasa ya, kayak pir gitu, mangga, aku suka naga kayak gitu, buah naga, jeruk. Oke, terus konsumsi susu juga masih sama, walaupun nggak sesering di trimester yang pertama sama yang kedua, karena jadi aku tuh dapat suara-suara lagi. Jadi berdasarkan pengalaman mbak aku gitu, karena dulu beliau itu melahirkannya sesar karena berat badan dari si dede bayinya itu berlebih. Jadi di trimester ketiga itu kenaikan berat badan akan semakin cepat banget. Jadi kamu hati-hati untuk makan yang manis-manis kayak gitu, susu. Jadi ya udah, aku konsumsi susunya nggak sesering seperti yang sebelumnya. Tapi di sini susu hamilnya aku ganti nih sama susu kedelai gitu. Jadi ya sama aja sih. Tapi memang aku ngurangin banget yang namanya manis-manis.
Selanjutnya pasti banyak lah keluhan gitu kan, apalagi di trimester ketiga gitu, badan semakin membengkak gitu ya, perut semakin besar juga karena dede bayi juga semakin bertumbuh kan. Oleh karena itu sih yang namanya pegel-pegel itu pasti dirasain lah sama bumil-bumil gitu, termasuk aku. Jadi memang di trimester ketiga itu pegel-pegelnya semakin pokoknya semakin nikmat gitu. Terus selain itu juga ini jari tangan aku kalau bangun tidur itu kayak susah digerakin dan kaku. Aku nggak tahu itu namanya apa kalau di medis gitu ya, lupa juga. Dan itu memang sih ada sebagian ibu hamil yang memang merasakan itu. Selain itu juga aku tuh ngerasain, terutama di trimester ketujuh gitu, kayak nyeri tulang kemaluan gitu. Jadi tulang kemaluan aku tuh kayak rasanya kayak dipencet banget, terus sama tulang di area pinggul gitu lah pokoknya. Jadi kayak bener-bener gimana ya, parah gitu loh. Jadi kalau semuanya nih aku berbaring di tempat tidur gitu, terus dari berbaring pengen miring ke kanan atau miring ke kiri tuh rasanya kayak bener-bener tulangnya itu gesrek, terus kayak dipatahin cetek kayak gitu loh. Jadi aku nggak tahu itu namanya apa, tapi aku searching sih katanya tuh nyeri tulang kemaluan gitu. Ya nyeri yang aku rasain itu kurang lebih 10 hari sampai 2 minggu sih, tapi yang paling parah banget itu 2 hari. Jadi sampai aku tuh sholatnya sambil duduk, dan duduknya itu bukan duduk yang bersimpuh gitu, jadi benar-benar duduk yang literally kakinya benar-benar bahasa Jawanya selonjor gitu di depan gitu loh ya. Tapi ya Allah pasti menggantinya itu dengan pahala yang berlipat-lipat. Terus lagi nih, aku tuh kena aduh ini sebenarnya agak memalukan, ambeien. Nah jadi khususnya di trimester ketiga bulan ke-9 itu aku ngerasain banget tiba-tiba di area untuk buang air besar itu kayak ada benjolan gitu. Nah ternyata ya itu ambeien. Ya udahlah ya, memang ibu hamil itu juga bisa beresiko untuk terkena ambeien. Oke, selanjutnya itu kulit aku tuh kayak overpigmentation. Jadi beberapa area di kulit aku tuh kayak bener-bener menghitam. Di area leher, di area ketiak terus di area perut itu, terus juga di paha dan selangkangan itu bener-bener kayak hitam. Aduh pokoknya ya gitulah. Dari semua keluhan itu memang kelihatannya kayak menderita banget kayak gitu kan, tapi ya memang ini yang harus kita jalani sebagai seorang perempuan, sebagai seorang calon ibu gitu ya, demi untuk demi untuk ketemu sama dede bayi, demi untuk kita punya keturunan. Ya memang harus ada sesuatu yang dikorbankan, ada sesuatu yang harus kita kasarannya harus kita bayar kayak gitu ya. Tetapi kembali lagi nih, karena aku cerita nih pas filming ini juga aku udah melahirkan, tapi semua itu akan terbayar banget setelah kalian ketemu sama dede bayinya, dan semua itu kayak sirna aja. Oke, itu masalah keluhan-keluhan aku gitu. Oke, selanjutnya kita ngobrolin soal kontrol kehamilan. Nah, di kontrol kehamilan di bulan ke-7 dan ke-8 itu masih sama kayak sebulan sekali. Tapi udah mulai masuk ke-9, aku tuh tepatnya 8 akhiran gitu, itu udah mulai 2 minggu sekali. Jadi kontrolnya ke bidan ataupun ke dokter gitu 2 minggu sekali. Nah untuk ke terakhir banget bulan ke-9 itu kontrolnya udah seminggu sekali. Oke, tadi kan aku bicara tentang keluhan aku pegel-pegel dan sebagainya. Nah itu
ini berkaitan banget dengan makanan yang aku konsumsi. Jadi karena memang, jadi kan mindset aku tuh begel-begel banget, oh berarti aku kurang kalsium gitu kan. Nah jadi aku banyak banget konsumsi namanya sayur brokoli itu tuh, pokoknya brokoli terus. Selanjutnya, dan kalau nggak salah pas aku menderita yang namanya nyeri tulang kemaluan itu, aku sempat yang curhat gitu, nggak curhat lagi, pas ke dokter aku bilang kayak pegel-pegel, terus jari aku yang tiba-tiba kayak kaku. Nah terus aku dikasih yang namanya kalsium, kalau nggak salah mereknya itu Kalsifos, dari dokter di salah satu rumah sakit di Purwokerto, rumah sakit Budi Asih ya. Itu jadi setelah aku lihat dosisnya itu kayak lebih gede gitu loh. Jadi biasanya yang aku dapat dari bidan kayak gitu kan cuma 500 mg. Nah itu ternyata yang diresepin sama dokter itu ternyata naik jadi 600 mg. Dan juga memang di trimester yang ketiga itu fokus banget sama penambah darah, sama sama ini kalsium itu dia. Oke, selanjutnya ya di trimester ketiga kita tuh harus sering-sering olahraga ringan aja gitu, kayak jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore. Terus aku juga yoga hamil, tapi yoga hamilnya itu mungkin kalian jangan ditiru juga sih, aku cuma nonton di YouTube gitu aja sih, nggak bener-bener nggak literally ikut di kelas hamil, karena kan di masa pandemi gitu juga dari tempat rumah suami aku juga jauh gitu, kalau ke daerah Purwokerto kota gitu sekitar ada 20 menitan gitu. Jadi memang ya aku memanfaatkan ya fasilitas lagi, memanfaatkan ya internet gitu. Jadi aku ikut senam hamil yang ada di YouTube gitu aja sih. Ya di kehamilan trimester ketiga kita juga tendangan bayi itu semakin kuat ya, semakin kuat, tapi untuk intensitasnya di akhir-akhir kehamilan itu tuh semakin jarang gitu. Tetapi ini kuncinya bagi kalian ya bunda-bunda moms di rumah, yang terpenting itu gerakan bayi itu selama 12 jam itu jangan kurang dari 10 kali gerakan. Tapi 10 kali gerakan itu tidak dihitung dengan kalau dede bayinya cegukan ya. Nah kalau memang kurang dari 10 gerakan dari 12 jam itu tuh kalian memang harus cepat-cepat untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Di trimester yang ketiga aku juga sempet banget ngadain acara 7 bulanan gitu di rumah mertua aku di Cilongok, Banyumas. Itu sekitar bulan Juli ya, jadi kayak ya benar di bulan Juli, awal-awal Juli gitu kita udah 7 bulanan. Jadi untuk mendoakan dede bayinya semoga sehat-sehat sampai lahiran, bundanya juga kayak gitu. Dan rencananya pengennya aku kan kayak ala-ala ada maternity gitu kan ya, ternyata keburu dedenya keluar, jadi aku nggak ada foto maternity ala-ala yang gimana kayak gitu, cuma ya begitulah. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting dede bayi aku sehat ya. Oke. Jadi itulah pengalaman kehamilan aku di trimester yang ketiga. Ya ada keluhan, ada yang namanya, kalau terutama bagi bunda, bagi moms di rumah yang pengen banget lahiran normal, memang harus olahraga kayak gitu ya, dan bener-bener jaga banget kesehatan gitu, jaga pola makan, dan ya pokoknya harus strong dan harus lebih siap lagi untuk ketemu sama dede bayi. Dan jangan lupa banyakin kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala
untuk tetap menjaga kesehatan kita, dede bayi kita, dan dilancarkan dan dimudahkan nantinya sampai lahiran dan setelahnya, apalagi bagi kalian yang pengen banget lahiran normal gitu kan. Jadi pokoknya berdoa jangan lupa, dan juga tetap tanamin afirmasi positif gitu ke diri kalian dan diri bayi gitu kan. Pokoknya udah dari bayi besok keluarnya dari perut bunda, dari bawah ya gitu, normal gitu. Jadi harus stay positive thinking gitu. Ya itu aja sih yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku share mengenai kehamilan trimester ketiga aku. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Oke, sebelum kalian tutup video ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku, dan juga share ke media sosial yang kalian punya ya. Oke, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.